Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah merupakan salah satu pahlawan yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengusir tentara Belanda yang masih belum rela Indonesia merdeka. Ia dikenal sebagai jenderal yang melakukan perlawanan secara gerilya. Dengan menggunakan tandu, Jenderal Sudirman yang saat itu sakit keluar masuk hutan dan menyerang tentara Belanda hingga akhirnya mereka gentar dan angkat kaki dari Indonesia. Tempat lahir Jenderal Sudirman adalah Desa Bodas, Kerajati, Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan Revolusi Nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada usianya yang masih terbilang muda, yakni 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah menjadi seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsip. Walaupun pada kenyataan ia sedang menderita penyakit paru-paru atau sebenarnya TBC, Jenderal Sudirman tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada saat agresi militer kedua. Jenderal Sudirman terlahir di Purbalingga, Jawa Tengah, berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyuames, dan ibunya keturunan Wadana Rembang. Jenderal Sudirman memperoleh pendidikan formal dari sekolah taman siswa yang tersohor akan pendidikan nasionalisme, besutan Ki Hajar Dewantara. Setelah tamat dari taman siswa, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK Muhammadiyah di Solo, namun tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, Jenderal Sudirman aktif dalam kegiatan organisasi Pramuka Hijab Ut Wathab. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru His Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizb Wathab tersebut. Video ya? Ayo, sampai di sini di jalan gila. Pada zaman penduduk Jepang, Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Di Bogor yang begitu amat pendidikan, ia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroyok, Cilacap. Kala itu pria yang mempunyai sikap tegas ini sering memprotes perlakuan tentang Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikapnya tegasnya, inilah pernah dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran melawan pasukan Jepang, Jenderal Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai prajurit pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divis 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Oke, itulah sejarahnya Jenderal Sudirman. Terima kasih.